Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan beberapa contoh-contoh yaitu terkait soal ujian tambahan Bapak Ibu, yaitu terkait ujian moderasi beragama untuk P3K Kemenak pada tahun 2023 ini Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk part yang kedua Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita bahas soalnya Bapak Ibu. Nomor 16. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan toleransi. A. Berdialog dengan umat agama lain. B. Beribadah bersama umat agama lain. C. Menghormati umat agama lain. D. Silaturahmi dengan umat agama lain. E. Membantu umat agama lain. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu yaitu yang B, yaitu beribadah bersama umat agama lain. Nah, ini merupakan yang bukan termasuk atau mencerminkan sikap toleransi. Yang di sini adalah yang ditanyakan itu kecuali, berarti yang B Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu, yaitu soal nomor 16. Sebagai sebuah negara yang majemuk, warga negara Indonesia memiliki akar karakter yang kuat dan salah satunya adalah sikap toleransi yang menjadi tali pengikat banyaknya perbedaan yang ada, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Yang dimaksud dengan sikap toleran adalah A. Memiliki kesabaran, menghargai pendapat orang lain, serta berlapang dada pada berbagai jenis perbedaan. B. Menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang ada. C. Dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang tidak disetujui orang banyak, meskipun sebenarnya apa yang ingin dilakukan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. D. Melakukan sesuatu yang diyakini kebenarannya meskipun menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Baik Bapak Ibu, untuk jawaban yang paling tepat yaitu yang E, yaitu membiarkan orang lain melakukan hal yang ingin dilakukan. Baik Bapak Ibu, jawabannya untuk soal nomor 17 yaitu yang A Bapak Ibu, yaitu memiliki kesabaran, menghargai pendapat orang lain, serta berlapang dada pada berbagai jenis perbedaan. Ya, ini yang dimaksud dengan sikap toleransi Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 18. Al-wasatiyah atau moderat dan tawazun merupakan di antara karakteristik dalam ajaran Islam. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Tawazun adalah kemerdekaan. B. Tawazun adalah kebersamaan. C. Tawazun merupakan keseimbangan. D. Tawazun adalah ketawakalan. Yang E. Tawazun adalah toleransi. Jawaban yang paling benar yaitu jawabannya yang C Bapak Ibu, yaitu tawazun merupakan keseimbangan. Nah, jadi ini merupakan arti dari tawazun Bapak Ibu, yaitu artinya seimbang seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 19. Berikut ini adalah faktor penyebab terjadinya perilaku radikal, kecuali A. Inklusif. B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. C. Privasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. D. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran.
yaitu jawaban yang termasuk dari penyebab terjadinya perilaku radikal, tapi yang ditanyakan adalah kecuali, yaitu jawabannya yang A Bapak Ibu, yaitu inklusif. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 20. Soal nomor 20 yaitu moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang menjawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Nah, dari uraian tersebut merupakan bentuk penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Yang paling tepat untuk jawabannya soal nomor 20 ini yaitu yang E Bapak Ibu, yaitu moderasi dalam akhlak. Nah, kalau kita lihat dari bentuk penerapan atau uraian di atas, ini merupakan penerapan dari moderasi dalam berakhlak seperti itu Bapak Ibu. Karena di sini ada ajaran Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 21. Berikut ini adalah bentuk penjabaran dari diskursus moderasi beragama di Indonesia. A. Moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan. B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. C. Moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan. D. Moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. Baik, jawaban yang paling tepat yaitu yang B Bapak Ibu, yaitu moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 22. Di antara implementasi moderasi dalam level negara adalah sebagai berikut. A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah untuk wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Yaitu menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Jadi yang termasuk dari moderasi di tingkat negara seperti itu Bapak Ibu, yaitu yang paling tepat yang E Bapak Ibu, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi. Pernyataan berikut benar kecuali mengedepankan intern beragama, B. Mengokohkan agama ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan. C. Berorientasi terhadap kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. D. Wahyu ilahi atau Al-Quran, yaitu sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Gagasan suci dan otentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai Islam, yaitu yang pernyataan yang benar tapi yang tidak sesuai itu adalah yang A Bapak Ibu, yaitu mengedepankan intern beragama seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 24. Radikalisme menjadi paham yang harus diwaspadai dalam konsep moderasi beragama. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radik atau akar tersebut menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam, sehingga yang dimaksud dengan radikalisme adalah sebagai berikut. A.
Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, yaitu politik, agama, dan sebagainya. C. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati atau conscience dan determinasi. D. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalian pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. E. Sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jadi yang dimaksud dengan dari radikalisme itu adalah yang A, Bapak Ibu, yaitu gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat, yaitu yang biasanya ditandai oleh tindakan-tindakan adanya kekerasan, kemudian ekstrim, anarkis, yaitu sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Nah, ini yang dinamakan radikalisme, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 25. Islam memiliki konsep dalam kehidupan, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Mana pernyataan berikut yang benar? A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. C. Teladan yang baik bagi umat manusia. Jadi yaitu yang sesuai dengan konsep bahwasanya kehidupan itu adalah Islam rahmatan lil alamin, yaitu yang C, Bapak Ibu, yaitu Islam yang memberikan kedamaian, yang menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, Bapak Ibu, yaitu soal nomor 26. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Itu jawabannya yang paling tepat yang A, Bapak Ibu, yaitu eksklusivisme beragama. Ini merupakan kelompok yang menutup diri dan tidak mau mengakui pandangan atau keberadaan kelompok lain, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini disebut dengan eksklusivisme beragama. Kita lanjutkan soal berikutnya, Bapak Ibu, soal nomor 27. Berikut ini merupakan ciri-ciri utama dari radikalisme, kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang memerdeka dan bermartabat. Yang E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Nah, untuk ciri-ciri dari radikalisme, kecuali berarti yang bukan termasuk ciri-ciri dari radikalisme, yaitu yang D, Bapak. Individu ataupun kelompok sosial terjamin haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, Bapak Ibu, yaitu soal nomor 28. Moderasi beragama merupakan suatu kontradiktif dengan mengerti radikalisme beragama, karena pemahaman yang tak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radik atau asal tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Nah, pengertian dari radikalisme yang pas adalah gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh
tindakan-tindakan keras, ekstrem, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati atau konsiens dan determinasi. C. Sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradik politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebersamaan dan persamaan hak ialah nilai politik yang utama. D. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, yaitu agama dan sebagainya. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Jadi untuk pengertian dari radikalisme yang paling tepat itu adalah yang A, Bapak Ibu, yaitu gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat ditandai adanya tindakan kekerasan ekstrim dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Baik, soal berikutnya yaitu soal nomor 29. Kata moderasi yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tak kekurangan. Lantas yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah sebagai berikut. A. Yaitu taklid, B. Ekstrim, C. Berlebih-lebihan, D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Yaitu yang dimaksud dengan moderasi beragama yang paling tepat itu adalah yang D, Bapak Ibu, yaitu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal terakhir, Bapak Ibu, soal nomor 30. Menggambarkan watak Islam ialah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang bagus tindakan, ucapan atau pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama, E. Ekstremisme beragama. Nah, untuk jawaban nomor 30 yang merupakan dari pengertian yang menggambarkan watak Islam atau dengan hal bertindak dan keseimbangan dan sebagainya, ini merupakan dari pengertian C, Bapak Ibu, yaitu moderasi beragama. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk pembahasan atau terkait soal-soal ujian tambahan untuk moderasi beragama yaitu P3K pada tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soalnya dan diberikan kelulusan. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.